Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Izinkan saya akan menyampaikan sharing Dhamma dengan topik menemukan jantung hati. Bila pucuk cemara telah tiada, sang burung bingung bernyanyinya. Bila panah asmara telah tiba, sang perkasa pun lemah dibuatnya. Ya, betul. Benarkah demikian, saudara-saudara? Apakah Anda pernah terpana asmara? Saya memberikan makna jantung hati sebagai sesuatu yang berbeda. Secara umum, ya, seseorang yang terpatri kuat hadir dalam hatinya. Makanya ketika orang sedang jatuh hati, si jantung hatinya itu di mana-mana nampak. Ya. Secara umum ini, jantung hati diartikan sebagai kekasih, atau yang tercinta, atau yang disayangi. Kedua, ternyata yang menjadi jantung hati pun bisa berupa musuh. Orang yang paling dibenci, ataupun yang tidak diinginkan. Inilah makna jantung hati. Kenapa saya katakan makna jantung hati seperti ini? Karena kedua-duanya nyantel terus kan di hati Anda. Anda tidur, kalau Anda sedang benci pada seseorang, dia nampak pula di depan mata. Di atas, mungkin di langit-langit tempat tidur Anda. Ketika sedang mandi, orang yang dibenci ataupun orang yang dicinta, posisinya sama. Makanya jantung hati itu adalah seseorang yang selalu hadir, terpatri kuat dalam batin. Inilah faktanya. Karena itu, sekarang harus hati-hati Anda di dalam memilih jantung hati Anda. Karena kedua-duanya ini juga sama dampaknya. Bukan hadir, bertemu dalam kehidupan saat ini juga, tetapi bisa dibawa dalam kehidupan-kehidupan berikutnya, dalam waktu-waktu yang tak terhingga. Inilah saudara-saudara, mengapa saya memaknai jantung hati itu sebagai bukan kekasih saja semata, tetapi siapapun yang hadir dalam hati kita. Itulah jantung hati Anda. Sekarang tinggal pilihan Anda, mau memilih jantung hati yang mana? Jantung hati yang positif atau jantung hati yang negatif? Yang pertama, di dalam Sigalowada Sutta Digha Nikaya 3, 188, ya, kita diajarkan oleh Buddha untuk bisa menjadi jantung hati yang positif. Bagaimana caranya menjadi si jantung hati? Mengenali si jantung hati yang positif ini. Baik mengenali orang lain, ataupun mengenali diri kita sendiri untuk bisa menjadi jantung hati. Yang pertama, apabila Anda tulus untuk menolong, atau tulus mencintai. Jadi, cinta Anda itu bukan karena pamrih misalnya. Anda ingin mencintai gadis tertentu karena Anda gila-gila dengan kecantikan. Atau sebaliknya, si wanita ingin menikah atau berpacaran dengan laki-laki tertentu karena Anda tergoda oleh harta bendanya. Yang ketiga, yang kedua maksud saya, hadir di waktu senang dan susah. Ini kita bisa bercermin dari kisah hidup Buddha ketika beliau menjadi seorang petapa, sejak menjadi petapa Sumedha, dan pasangannya menjadi seorang wanita bernama Sumita. Sejak saat itulah, ya, Sumita dan Sumedha menjalin komitmen untuk selalu hidup bersama dalam senang dan susah,
visi tertinggi. Apa visi tertinggi Sumida? Anda tahu visi tertinggi Sumida adalah mencapai senang sesama. Yang ketiga, memberi nasihat yang baik, yang berguna. Saudara-saudara, kalau Anda ingin menjadi jantung hati bagi pasangan Anda, orang yang Anda cintai, ini jalannya, yaitu memberi nasihat yang baik, yang berguna secara tulus. Selanjutnya, simpati. Memperhatikan keadaan. Selalu ada perhatian, simpati, mau memperhatikan keadaan kita, tahu apa yang dibutuhkan, merasakan apa yang dirasakan, peka terhadap pasangan. Inilah simpati. Namun sebaliknya, kita siapapun juga bisa menjadi jantung imitasi. Apabila Anda mencari sesuatu untuk diambil, bahasa kasarnya merampok. Ini sama juga tadi, yaitu cinta karena pamrih. Jadi kalau Anda mencintai seseorang, bilang cinta kepada seseorang itu, tapi sebenarnya dalam hati Anda ingin mendapatkan sesuatu, hati-hati. Itu bukan cinta. Ya, itu bukan jantung hati, tetapi jantung imitasi. Yang kedua, beda ucapan dan perbuatan. Nah ini, jadi Anda akan menjadi jantung imitasi apabila perbuatan dan ucapan berbeda. Ngomongnya niatnya mau membahagiakan pasangan misalnya. Tulus, iya tetapi tidak dilakukan. Menghindar dari tanggung jawab. Ini beda ucapan dan perbuatan. Jika Anda berperilaku demikian terhadap pasangan Anda tergolong menjadi orang yang jantung imitasi. Yang ketiga, pandai menjilat, mencari muka, mendapat pujian. Nah ini juga adalah sebab-sebab Anda disebut sebagai jantung imitasi. Cintanya tidak murni, ya, karena tujuannya hanya mencari muka, mendapat pujian dari pasangan Anda. Yang keempat, boros. Senang di jalan sesat. Dia hanya senang kepada Anda ketika Anda mau diajak senang-senang. Terjebak dalam pergaulan bebas. Nah, ini hati-hati saudara-saudara. Ya, Anda jangan sampai terjerat ke dalam pergaulan bebas bersama teman atau mungkin orang-orang dekat Anda atau pasangan Anda. Jadi, kalau ada orang yang semacam ini bukan cinta sejati, bukan jantung hati Anda, tapi ini adalah jantung imitasi. Hati-hati. Bolehkah cinta buta? Ya jelas nggak boleh, ya. Dikisahkan ya, seorang laki-laki mengejar bikuni Subba. Jadi cinta buta itu adalah termasuk tergolong sebagai jantung imitasi. Contohnya ini, ada laki-laki yang mengejar bikuni Subba yang terkenal cantik. Dia jatuh cinta karena matanya, katanya. Matanya dicongkel oleh bikuni Subba. Ini tergolong jantung imitasi. Akibat cinta buta apa yang terjadi? Kenapa nggak boleh? Ya ini contohnya. Kundala Kesi di dalam Dhammapada 1.2.1.3 dikisahkan, ya, dia memaksa menikah dengan seorang penjahat. Akhirnya berakhir tragis. Dia nyaris dibunuh oleh suaminya, ya, dengan tipu dayanya. Isidasi kawin dengan laki-laki kaya, cerai. Kawin lagi dengan laki setengah kaya, cerai juga. Kawin dengan laki-laki miskin, juga cerai. Kalau Anda sudah menemukan jantung hati, tentu biasanya akan melanjutkan ke dalam pernikahan. Apakah Anda siap menikah? Jika Anda siap menikah, Anda harus memahami apa itu pernikahan. Ya. Jadi yang pertama, ya sebelum Anda memutuskan untuk menikah dengan si jantung hati, Anda harus paham, pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah.
Bukan dalam agama Buddha, pernikahan itu adalah sebuah pilihan. Dan hendaknya pernikahan itu menjadi pilihan bijak. Karena itu harus memahami apa itu makna pernikahan. Sedikitnya ada 3 makna pernikahan. Pertama, menikah itu adalah sebuah ikatan sosial, hubungan kekerabatan. Artinya, Anda jika ingin memutuskan menikah dengan jantung hati Anda harus siap membuat ikatan sosial baru, membentuk komunitas sosial baru. Jadi bukan hanya berhubungan dengan pasangan Anda, tetapi Anda juga harus berhubungan dengan kerabat-kerabatnya, dengan keluarganya. Kalau ini diabaikan, maka akan mengganggu kebahagiaan pernikahan. Yang kedua, ya, jadi untuk membentuk keluarga, yang kedua, perjanjian hukum. Jadi menikah itu bukan semata-mata hanya kamu mau, saya mau, ayo, enggak semacam itu. Tapi ada konsekuensi hukum yang harus ditaati, yang harus diperhatikan. Karena menikah itu juga ada kaitannya dengan hukum perkawinan. Syarat-syaratnya apa? Seperti di Indonesia, kita menikah di Indonesia itu harus ada ya satu agama. Kemudian kalau sudah menikah pasti nanti ada hitung-hitung waris, ada konsekuensi hukum cerai, dan seterusnya. Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti malah tersesat karena ini nggak paham. Ya. Dan yang ketiga yang paling penting, pernikahan juga jadikan sebagai latihan spiritual. Pernikahan bukan saat ini saja, tetapi untuk jangka panjang dalam rangka mengumpulkan parami untuk pencapaian kebudayaan. Tadi saya sudah sampaikan di atas, ya lihat pasangan Sumedha dan Sumita. Jadi beliau menikah itu bukan semata-mata hidup saat satu kehidupan, tetapi beliau menikah dalam jangka panjang, yaitu komitmen bersama-sama untuk mencapai visi jangka panjangnya apa, yaitu mencapai kebudayaan. Dengan apa? Menyempurnakan paraminya bersama-sama. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur punya contoh guru spiritual kita yang ideal. Kalau di tempat-tempat lain mungkin tidak, ya. Kita punya referensi sejarah kehidupan Buddha itu di masa lalu mempunyai kisah cinta yang romantis, kisah cinta yang begitu berharga yang bisa kita contoh. Apa itu? Yaitu pernikahan dijadikan sebagai lahan penyempurnaan parami. Karena itu di berbagai kehidupan, ratusan kehidupan, Sumedha dan Sumita terlahir selalu bersama-sama, dan terakhir kali beliau lahir sebagai Siddhartha dan Yasodhara. Yasodhara selalu mendukung praktek parami yang dilakukan oleh Siddhartha. Dan pada akhirnya, ya, Siddhartha menjadi Buddha, Yasodhara pun dan juga kerabat-kerabatnya ikut mencapai kesempurnaan, kebebasan. Nah, apa yang dilakukan oleh Sumita dan Sumedha ini juga dipesankan oleh Buddha kepada Nakula Pita dan Nakula Mata. Apabila wanita dan pria mengharapkan berjodoh satu sama lain dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang, keduanya harus memiliki keyakinan, moralitas, kemurahan hati, dan kebijaksanaan. Inilah yang dipraktekkan, dilakukan oleh Sumedha dan Sumita. Dipesankan juga kepada Nakula Pita, Nakula Mata ketika beliau sudah mencapai kebudayaan. Keyakinan, yakin terhadap apa? Visi ke depan. Yakin kedua-duanya untuk bisa meraih kebudayaan kesempurnaan. Dengan cara apa? Melakukan parami. Moralitas, ya, di sini kemurahan hati dan kebijaksanaan, parami-parami yang lain. Tapi dasar utama fondasinya adalah satu visi. Pasangan itu harus satu visi. Jadi yang namanya jantung hati itu juga Anda harus menyatukan visi. Menikah atau berpasangan dengan jantung hati Anda bukan menang-menangan, tetapi menyatukan visi untuk diraih bersama-sama. Bila menginginkan logam berharga,
pastikan logam itu emas permata. Bila pernikahan ingin bahagia, praktikkan parami, konsisten berdua. Demikian Ibu Bapak, ya, ceramah saya terkait dengan si jantung hati, menemukan jantung hati. Semoga dengan paparan ini Anda benar-benar bisa menemukan jantung hati Anda, bisa mempraktekkan parami bersama-sama hingga mencapai kesempurnaan, tercapainya nibbana, kebebasan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.